Halo, assalamualaikum Bu. Alhamdulillah bisa diulang Teman-teman, kembali lagi di podcast Lisan yang kali ini dengan saya Wahini Adaha. Kali ini Lisan kedatangan tamu yang spesial sekali. Nah, ini dia teman-teman, salah satu guru di SMA Negeri 1 Blangkejeren yang bisa dibilang menjadi guru yang inspiratif, guru yang paling disiplin. Mari kita lebih mengenal Ibu Agustina. Bu, dengar-dengar nih ya Bu, saya dengar-dengar Ibu ini Ibu guru paling disiplin. Itu gimana sih Bu? Kenapa banyak orang-orang bilang kalau Ibu ini Ibu guru yang paling disiplin? Ya, pertama Ibu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu dikenal disiplin ya karena Ibu sering cepat masuk, cepat datang ke sekolah. Kemudian kalau umpamanya ada siswa yang cabut, Ibu nggak suka, Ibu cari dan Ibu nasihati. Kemudian kadang-kadang anak-anak ini, siswa-siswa kadang-kadang mereka itu melihat Ibu sudah ada duluan di dalam kelas. Jadi coba dong Bu ceritakan sedikit sejarah tentang perjalanan pendidikan Ibu. Ya, baiklah. Ibu dulu bersekolah di SD Negeri 050724 Tanjung Pura sampai kelas 6. Waktu itu 1 tahun 1 kelas, 6 tahun. Kemudian masuk MTSN Negeri Tanjung Pura. Dan di MTSN Negeri Tanjung Pura Ibu sering mendapatkan ranking 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu masuk ke SMA-nya Pendidikan Guru Agama Negeri Tanjung Pura. Oh iya Bu, dengar-dengar Ibu juga dapat beasiswa Super Smart ya Bu? Ya. Itu gimana sih Bu biar bisa kayak Ibu gitu Bu? Ya, waktu di Pendidikan Guru Agama Negeri Tanjung Pura Ibu bersekolah, Ibu mendapatkan beasiswa Super Smart, surat perintah 10 Maret yang dikasih langsung, dikirim langsung oleh Presiden Soeharto. Itu karena Ibu giat belajar di sekolah, sehingga Ibu selalu mendapatkan juara umum 1 setiap tahunnya, sehingga tidak pernah turun ranking. Jadi dari dasar itulah maka diberikan beasiswa Super Smart tersebut. Sampai Ibu bisa melanjutkan alhamdulillah dengan beasiswa Super Smart itu masuk ke perguruan tinggi. Wah, beruntung kali ya teman-teman. Ibu Agustina dapat kita jadikan contoh untuk pelajaran kehidupan kita di sekolah. Nah, setelah lulus SMA, Ibu masuk kuliahnya di mana Bu? Di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, UINSU sekarang. Kalau dulu Institut Agama Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Jadi waktu Ibu masuk kuliah itu Ibu testing, kemudian mendapatkan penghargaan karena Ibu waktu testing mendapatkan peringkat 3. Dan alhamdulillah saingan Ibu itu dari Gontor, dari pesantren Gontor 3. Kemudian pada waktu kuliah Ibu giat berusaha dengan ekonomi yang pas-pasan, giat berkuliah dengan ekonomi yang pas-pasan pada waktu itu, karena banyak saudara-saudara Ibu juga kuliah, dan alhamdulillah bisa Ibu lampaui karena Ibu sekalian kuliah, sekalian juga bekerja mencari sampingan untuk tambahan biaya kuliah Ibu. Wah, menginspirasi sekali ya teman-teman cerita dari Ibu. Oh ya, setelah Ibu kuliah, sebelum Ibu masuk menjadi guru di SMA 1 Blangkejeren, sebelumnya Ibu pernah ngajar di mana sih Bu? Ya, sewaktu Ibu tamat kuliah dari Institut Agama Islam Negeri, Ibu dipanggil mengajar di Mandua Tanjung Pura yang pada waktu itu PGA Negeri Tanjung Pura, tempat sekolah Ibu. Ibu disuruh oleh Kepala Sekolah Mandua Tanjung Pura untuk mengajar di situ. Itulah pengalaman Ibu pertama ngajar, 1 semester setengah tahun. Kemudian Ibu ke Blangkejeren, kemudian pada tahun 2000 Ibu pernah mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Pura dan MSN, bukan SMP. 1, 2, 3. Aku ke Ibu tuh. Kau tadi apa? Aku pun tadi tanya, ulang lagi. Gak usah Ibu aja Bu, langsung ngomong Bu. Ya, setelah tamat dari Institut Agama Gak apa Bu, lanjut Bu. Setelah tamat dari Institut Agama Islam Negeri Medan, kemudian Ibu
dipanggil oleh Kepala Sekolah Mandua Tanjungpura yang pada waktu itu adalah PGA Negeri Tanjungpura. Beliau minta ibu supaya mengajar di situ sampai 1 semester. Ibu mengajar di situ, kemudian ibu pindah ke Belang Kejeren, Dayu Luas ini, dan ibu mengajar di SMP Negeri 1 Belang Kejeren pada tahun 2000. Kemudian ibu lanjut mengajar ke Belang Tenggulun, SD Negeri Belang Tenggulun. Kemudian baru pada tahun 2004 ibu alhamdulillah lulus PNS di SMA Negeri 1 Belang Kejeren sampai sekarang. Gimana sih Bu setelah Ibu masuk SMA ini? Gimana sih perkembangan SMA ini dari dulu sampai sekarang tuh gimana sih Bu? Kalau ibu lihat perkembangan SMA 1 ini dari pertama ibu masuk kemari itu sangat jauh sekali, sangat pesat perkembangannya kalau bisa dibilang. Mulai dari ibu lihat sarananya, disiplin guru-gurunya, kemudian administrasinya. Alhamdulillah sekarang semua sudah baik sekali, sudah tertata rapi. Kalau kita bandingkan dulu, ini pembangunan di SMA ini jauh lebih pesat sekarang. Kita lihat kita sudah punya pustaka yang lebih baik, sudah punya musala yang baik, kemudian sudah punya lokal yang tingkatnya dua di atas, sudah punya lab. Banyaklah pokoknya kemajuan-kemajuan yang ibu lihat di SMA Negeri 1 Belang Kejeren sekarang ini. Ternyata SMA kita banyak berubah ya guys. Bu, keluh kesahnya ngajar di SMA ini gimana sih Bu? Murid-muridnya gitu Bu. Kalau keluh kesah ibu satu cuman yang ibu keluhkan, yaitu bagaimana caranya mengatasi siswa-siswa kita yang nakal-nakal. Kemudian itu juga sebagai guru agama, ibu memberikan pendidikan yang ibu panggil, kemudian ibu tanya kenapa kamu begini. Ya alhamdulillah sebagian besar berhasil, walaupun mungkin sebagian kecil ada yang kurang senang seperti ibu perlakukan seperti itu. Walaupun kadang-kadang ibu sering marah-marah, teriak-teriak, tetapi itu semuanya untuk membangun ataupun untuk membangkitkan motivasi orang tua supaya bisa lebih belajar dengan baik. Oh iya Bu, ada nggak Bu pesan sama motivasi Ibu untuk SMA 1 sama murid-muridnya yang di sini Bu? Ya baiklah, untuk siswa-siswanya dulu ya. Yang pertama ibu pesankan anak-anak ibu sekalian, rajin-rajinlah kamu belajar, rajin-rajin menuntut ilmu. Kalau ke sekolah jangan banyak main-main, karena nanti inilah bekalmu di masa depan. Kalau masalah ekonomi, kalau kerasanya kamu kita nggak mungkin bisa kuliah, saya nggak mungkin bisa kuliah karena saya ini orangnya begini-begini. Jangan seperti itu anak-anak ibu pesan. Karena Allah akan selalu memberikan jalan kepada kita yang ingin maju, ingin berhasil, ingin berguna. Jadi Allah selalu akan memberikan kita jalan, itu yang ibu rasakan waktu ibu kuliah dulu, supaya kalian bisa meniru ibu. Walaupun bagaimana kesulitan kita, ekonomi kita tetap semangat untuk menempuh ilmu pengetahuan, untuk menimba ilmu pengetahuan. Kemudian pesan ibu, jadilah orang yang disiplin, karena disiplin itu adalah kunci dari keberhasilan. Karena dalam pepatah bahasa Arab juga mengatakan man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Itu pesan ibu untuk siswa-siswa. Dan untuk siswa-siswa yang sudah kelas 12, ibu harapkan rajin-rajinlah kalian belajar, bersungguh-sungguh, jangan banyak main-main di luar. Kalau guru masuklah ke dalam kelas pada kalian semuanya, supaya tetap semangat belajar. 1, 2, 3. Dan pesan ibu untuk siswa-siswa kelas 12, supaya tetap semangat, rajin belajar, rajin bersekolah, jangan main-main, jangan lagi cabut, jangan lagi bikin ulah yang bermacam-macam, semisal merokok. Tanggung anak-anak ibu semua, tanggung kalian sudah kelas 12. Impikan, cita-citakan, semangat kalian supaya nanti bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Dan mudah-mudahan kalian semuanya lulus perguruan tinggi dengan undangan dan masuk perguruan tinggi dengan UTBK. Bisa kalian capai dengan syarat kalian harus rajin, lebih rajin dari waktu kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih ya Bu atas motivasinya untuk kami siswa-siswa di sini. Semoga kami dapat menjalankan semua yang Ibu bilang tadi dengan baik. Nah, sampai di sini kawan-kawan, kita berbincang-bincang dengan Ibu Agustina. Semoga kalian dapat
terinspirasi dengan pengalaman Ibu Agustina. Demikianlah acara podcast kita hari ini. Semoga kawan-kawan dapat terinspirasi dari ceritanya Ibu Agustina. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.